Halo guys, balik lagi bersama gue di Saka Channel. Kali ini gue mau mulai bahas salah satu anime ongoing, yaitu Spy Classroom. Seperti yang kalian tahu, anime ini berkisah tentang sekumpulan gadis mata-mata yang dinilai gagal, namun malah direkrut ke dalam tim spesial, yaitu Tomoshibie atau Lamplight. Di mana Tomoshibie ini merupakan spesialis menangani misi mustahil atau misi-misi yang gagal diselesaikan oleh tim lain. Lalu dengan tema yang diangkat dan keberagaman karakter, bisa dibilang anime ini mirip-mirip serial Grisaya, baik versi Yuji atau Phantom Trigger, di mana para gadis menjalankan suatu misi dengan seorang anak laki-laki yang menjadi pemimpin. Namun mengesampingkan Grisaya, sekarang gue mau bahas beberapa hal seperti kemampuan dan kisah para anggota Tomoshibie. Namun di sini gue nggak bakal jelasin secara detail karena detailnya akan dijelaskan pada video terpisah. Pertama adalah si bos atau Klaus. Seperti yang kita tahu, Klaus merupakan pemimpin Tomoshibie sekaligus guru bagi para gadis. Yang mana posisi tersebut didapatnya karena Tomoshibie adalah penerus tim lamanya, yaitu Inferno. Di mana semua anggota Inferno telah terbantai dalam misi mustahil tersebut, dan Klaus adalah satu-satunya yang tersisa. Sehingga lo tampak dingin seakan tidak memiliki emosi, namun tujuan Klaus adalah membalas dendam kepada musuh yang telah membantai timnya. Karena bagaimanapun seluruh anggota Inferno adalah keluarga bagi Klaus. Sehingga Klaus hanyalah pria kesepian yang ingin membalas dendam, namun kini berusaha melindungi keluarga barunya, yaitu para gadis anggota Tomoshibie. Walau perannya terkesan seperti seorang ayah, namun sebagai informasi, Klaus sendiri baru berusia 20 tahun. Di mana dalam usianya, Klaus sudah menjadi mata-mata terhebat berkat kejeniusannya, namun memiliki kelemahan yang besar, yaitu sifatnya yang terlalu lembut. Sehingga walau memiliki tim, seringkali Klaus mengerjakan misi sendirian agar para gadis yang dididiknya tidak celaka. Namun tentu hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa Klaus ini terlalu OP. Kedua adalah Lily yang memiliki codename Flower Garden atau Taman Bunga. Sesuai dengan codename-nya, Lily dapat menjadi mematikan di balik sosok indahnya, yaitu karena kemampuannya menciptakan dan menggunakan racun. Karena seperti yang kita tahu, Lily memiliki tubuh yang kebal dari racun. Namun mengesampingkan racunnya, tidak banyak hal lain yang dimiliki Lily kecuali sifat ceria dan opainya yang benar-benar menonjol. Karena dengan sifatnya, Lily dapat mencairkan suasana hingga Klaus menunjuknya sebagai pemimpin para gadis. Namun karena tingkah dan kecerobohannya, Lily menjadi sumber sakit kepala Klaus yang menganggapnya sebagai satuan ukur suatu hal merepotkan. Karena bagaimanapun kecerobohannya menjadi dasar mengapa Lily tidak pernah lulus walau memiliki nilai yang tinggi. Dan berbicara mengesalkan, Lily disuarai oleh seiyu yang sama dengan Aqua, yaitu Amamiya Sora. Dan karena memiliki sifat yang sama, bisa terdengar jelas bahwa Lily memiliki gaya bicara yang Aqua banget. Dan dengan kemampuannya, Lily dimasukkan ke dalam skuad operasi yang bertugas mengeksekusi rencana. Kalimat favoritnya saat beraksi adalah, kini waktu untuk dirinya mekar di luar kontrol, sebagai gambaran bahwa dirinya adalah bunga yang akan mekar lebih indah dari siapapun. Ketiga adalah Sibilla yang memiliki codename Pandemonium atau kekacauan. Berbanding terbalik dengan Lily yang menyembunyikan racun di balik keindahannya, Sibilla menyembunyikan kelembutannya di balik kekacauan. Hal tersebut terjadi karena dirinya merupakan anak ketua geng berbahaya, namun mengkhianati ayahnya sehingga ditangkap dan adiknya dimasukkan ke dalam panti asuhan. Dan setiap mendapat gaji, Sibilla selalu mendonasikannya secara sembunyi-sembunyi untuk adiknya tersebut. Dan kekacauannya terletak dari kemampuan yang berbanding terbalik dari Lily, yaitu kemampuan fisik dan mencurinya yang hebat namun dengan otak yang pas-pasan. Sampai-sampai Lily menyebutnya orang utan albino, karena Sibilla yang selalu memilih cara tercepat, yaitu dengan kekerasan. Namun karena itu, Sibilla menjadi combo pemersatu tim bersama Lily dan sama-sama tergabung ke dalam skuad operasi. Kalimat favoritnya saat beraksi adalah waktunya untuk membersihkan semua, sebagai gambaran bahwa dirinya siap menghajar siapapun.
Keempat adalah Monica yang memiliki codename Glint atau berkilau. Berbeda dengan Lily dan Sibylla, semenjak awal kita bisa melihat bahwa Monica adalah seorang penyendiri. Namun bukan berarti pemalu atau penakut, melainkan karena Monica merupakan yang terhebat kedua setelah Klaus. Karena berbeda dengan gadis lain yang hanya menguasai satu bidang, Monica memiliki kemampuan di berbagai bidang hingga disebut sebagai Jack of all trades. Dan sebagai perbandingan dengan gadis lain, karena Monica memenangkan tantangan dari Klaus sendirian. Namun yang menjadi masalah adalah Monica sulit diajak bekerja sama karena sifat arogannya. Berhubung dirinya yakin akan kemampuannya dan dapat bekerja sendiri. Sehingga Monica menjadi musuh utama Thea yang mengandalkan negosiasi dan idealisme. Dan dengan kemampuannya tersebut, Monica tergabung ke dalam skuad operasi bersama Lily dan Sibylla. Kelima adalah Thea yang memiliki codename Dream Speaker atau pembicara mimpi. Sesuai dengan namanya, keahlian utama Thea adalah menjual mimpi atau tepatnya bernegosiasi dengan merayu target. Hal tersebut terjadi karena kemampuannya membaca keinginan seseorang yang didukung dengan tubuh indahnya yang dapat dengan mudah menarik perhatian lelaki. Namun masalahnya Thea sering memanfaatkan tubuhnya untuk kesenangannya, dan hal tersebut menjadi alasan mengapa dirinya tidak pernah lulus. Lalu dengan fakta bahwa dirinya merupakan yang tertua, Thea berperan sebagai Onesan yang memimpin tim mengesampingkan gelar pemimpin yang dimiliki Lily. Namun Thea bisa membahayakan misi karena selalu mengedepankan perasaan dan impiannya untuk menjadi pahlawan. Hal tersebut terjadi karena Thea terinspirasi menjadi mata-mata berkat ketua Inferno sebelumnya yang pernah menyelamatkannya dari penculikan. Dan karena kemampuannya adalah mengorek informasi dengan rayuan, maka Thea ditempatkan pada skuad intel yang bertugas mengumpulkan informasi dan menyusun rencana. Kalimat favoritnya ketika beraksi adalah waktunya untuk memikat mereka menuju kehancuran, sebagai gambaran nasib target yang dirayunya. Keenam adalah Grete yang memiliki codename Dearest Daughter atau putri kesayangan. Yang mana codename tersebut didapat Grete karena sosoknya yang rapuh, baik secara fisik atau mental, hingga digambarkan sebagai sebuah kerajinan kaca yang bisa pecah. Karena kemampuannya adalah menyamar dan meniru suara seseorang dengan sempurna, namun memiliki kemampuan fisik dan tempur lebih rendah dibanding anggota lain. Dan sebagai yang tertua seperti Thea, Grete memiliki sifat yang paling dewasa walau dadanya menjadi yang paling rata. Selain itu, codename-nya pun merupakan ironi dari kisahnya, di mana Grete merupakan seorang putri politis yang dibuang oleh ayahnya yang menganggapnya mengerikan. Karena sebenarnya wajahnya hanyalah topeng sebelum Klaus melihat wajah aslinya. Sehingga codename-nya menjadi yang paling ironis, di mana putri tersayang justru tidak disayangi dan tidak dicintai. Namun nantinya Grete akan jatuh cinta kepada Klaus dan rela melakukan apapun demi Klaus, sama seperti Sachi pada serial Grisaya. Terakhir, sama seperti Thea, Grete tergabung ke dalam skuad intel, dan kalimat favoritnya adalah mengisi waktu dengan tawa dan tangis, sebagai gambaran kehidupannya yang ironis. Ketujuh adalah Sarah yang memiliki codename Meadow atau padang rumput. Yang mana codename tersebut didapatnya karena Sarah memiliki spesialisasi untuk menggunakan hewan dalam misi, seperti anjing, burung merpati, hingga burung elang. Sehingga Sarah seringkali bertugas untuk menyampaikan pesan ataupun melacak target dengan berbagai hewan yang telah dilatihnya. Namun mengesampingkan kemampuannya, biasanya Sarah digambarkan sebagai sosok gadis penakut yang harus dilindungi. Karena hampir dalam setiap misi, Sarah seringkali harus ditenangkan karena hal tersebut. Namun walau begitu, justru Sarah menjadi yang paling normal dalam skuadnya, yaitu Special Squad, yang bertugas untuk memberi backup atau melaksanakan tugas spesial. Kedelapan adalah Annette yang memiliki codename Forgetter atau pelupa. Yang mana codename tersebut didapatnya karena dirinya kehilangan ingatan semenjak memasuki akademi. Namun walau dengan ingatannya yang hilang, Annette justru menjadi sosok yang paling bebas sekaligus mengerikan di dalam tim. Karena dibalik sifat eksentrik, periang, dan penurutnya,
Annette memiliki hati yang kosong tanpa hasrat apapun kecuali tumbuh tinggi. Sehingga hal tersebut membuatnya dapat membunuh seseorang tanpa pikir panjang, padahal semua anggota Tomoshibie termasuk Klaus bisa dibilang sangat lembut. Lalu kemampuan utamanya adalah mekanik, di mana Annette dapat meniru dan membuat berbagai hal karena kejeniusannya. Sehingga seringkali Annette akan menggunakan bom dan menciptakan berbagai jebakan yang entah mengapa identik dengan ledakan. Sehingga sama seperti Sarah, Annette pun tergabung dalam Special Squad. Terakhir atau kesembilan adalah Erna yang memiliki codename Fool atau bodoh. Sesuai dengan codename-nya, kemampuan utama Erna adalah membodohi target hingga terjebak dalam suatu kesialan. Di mana hal tersebut terjadi karena kemampuan spesialnya adalah mencium ketidakberuntungan, berhubung Erna sendiri seringkali terjebak dalam hal sial dimanapun kapanpun. Yang mana hal tersebut terjadi karena masa lalunya, di mana hanya dirinya yang selamat di saat keluarganya mati dalam kebakaran. Hal tersebut membuat Erna menganggap dirinya sebagai penarik kesialan, sehingga akan selalu sensitif pada setiap hal yang dapat mengancam hidupnya. Namun karena itu, Erna memiliki kemampuan komunikasi yang buruk, karena selalu menjauhi orang-orang agar tidak tertimpa kesialannya. Sisanya, Erna tergabung ke dalam Special Squad bersama Sarah dan Annette. Dan terakhir, kalimat favoritnya adalah membunuh dengan segalanya, sebagai gambaran bahwa segala sesuatu di sekitarnya sangat berbahaya. Dan satu fakta unik, Special Squad ini bisa disebut sebagai Loli Squad karena semua anggota merupakan yang termuda di Tomoshibie. Dan itulah video awal perkenalan para karakter di serial Spy Classroom. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!